Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 301. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wajah seniman bela diri nampak senang seperti melihat secercah harapan untuk hidup. Dan dengan kekuatan yang tersisa mereka melesat menuju pintu keluar. Hentikan mereka. Orang-orang dari 7 dinasti kelas atas melesat dan mencoba menghentikan mereka. Ikuti aku, kata Qin kepada Di Tianyi dan Leng Wusuang. Bocah, mau pergi kemana kamu? Kata Zhao Zhengsu seraya mengeluarkan harta senjatanya. Sebuah mangkuk emas ditampilkan dengan kendalinya langsung melesat menyerang Qin. Mendapati itu, Qin mengendalikan harta karun batu hitamnya dan melesat. Kedua harta bertabrakan. Suara nyaring terdengar diikuti gelombang fluktuasi yang membuat orang di sekitarnya terhempas. Kalian berdua pergilah lebih dulu, kata Qin kepada Di Tianyi dan Leng Wusuang. Sepertinya mangkuk emas ini adalah harta karun yang langka, kata Qin. Dia tertarik kepada mangkuk emas ini. Segera kekuatan ilahinya menyapu ke arah mangkuk emas dan berusaha untuk mengambil alih kendali dari Zhao Zhengsu. Mau mengambil alih kendali harta karun mangkuk emasku, mimpi, kata Zhao Zhengsu. Seketika kekuatan ilahinya juga menyapu dan memperkuat kendalinya terhadap mangkuk emas. Kedua kekuatan ilahi menyapu dan bertabrakan. Mangkuk emas nampak bergetar. Orang ini lumayan juga, kekuatan ilahinya di tingkat 6, pantas disebut jenius teratas. Tapi sayangnya kekuatan ilahiku sudah di tingkat 7, kata Qin. Zhao Zhengsu sangat percaya diri dengan kekuatan ilahinya. Namun di bawah kekuatan ilahi Qin, kekuatan ilahi Zhao Zhengsu tertekan dan berbalik. Seketika Zhao Zhengsu terpental dan menyemburkan seteguk darah. Dan dia juga kehilangan kendali terhadap mangkuk emas. Bagaimana ini mungkin? Kata Zhao Zhengsu. Dia terkejut sekaligus marah. Mangkuk emas mengecil dan jatuh ke tangan Qin. Sebenarnya siapa orang ini? Negeri 100 dinasti tidak mungkin memiliki jenius yang sangat menakutkan seperti itu. Apalagi dinasti Ches yang kecil, bagaimana memiliki jenius seperti itu? Kata Zhao Zhengsu di dalam keterkejutannya. Sesaat mata Qin melirik orang-orang dari dinasti kelas atas yang sedang bertarung. Saya ingin melihat apakah masih ada harta karun yang menarik, kata Qin. Namun Qin merasakan hal yang aneh dan kemudian dia melesat pergi dari sana. Mengapa orang ini pergi begitu saja? Jelas-jelas kekuatannya jauh lebih unggul. Tidak ada jenius di sini yang mampu mengimbanginya, kata Zhao Zhengsu. Beberapa saat kemudian sesosok pria dengan aura menakutkan datang ke alun-alun dan muncul di hadapan semua orang. Itu Raja Tangan Darah. Melihat orang ini, semua orang yang pada awalnya bertarung seketika berhenti dan melihat ke arah munculnya Raja Tangan Darah. Raut wajah semua orang nampak terkejut dengan kedatangan Raja Tangan Darah. Senior Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Zhao Zhengsu seraya memberi hormat. Zhao Zhengsu, apakah di sini ada jenius dari dinasti Qian saya? Mendengar pertanyaan Raja Tangan Darah, Zhao Zhengsu memandang sekeliling dan mendapati bahwa jenius-jenius dari dinasti Qian semuanya telah mati di pertempuran sebelumnya. Senior, sebelumnya ada sekitar 10 orang jenius dari dinasti Qian Anda, tapi semuanya telah dibunuh oleh seorang pria di pertempuran sebelumnya, kata Li Yuancheng. Apakah ada orang yang mengincar jenius-jenius dari dinasti Qian saya? Mungkinkah orang itu Qin? Tapi jika itu dia, pasti Li Yuancheng akan mengenalinya. Kemudian Raja Tangan Darah meraih leher seniman bela diri biasa dan berkata, mengapa kalian bertarung? Apa yang kalian rebutkan? Seniman bela diri dari dinasti bawah itu berkata, kami memperebutkan kristal ajaib dan air kolam ajaib. Sebelumnya jenius-jenius dari dinasti kelas atas ini mencuri air kolam dan kristal ajaib, tapi malah menyalahkan kami.
dan ingin memeriksa cincin penyimpanan kami. Jelas kami tidak mau dan lebih baik bertarung. Kemudian Raja Tangan Darah mengeluarkan 2 kristal ajaib. Apakah ini kristal ajaib yang kamu maksud? Ya, memang itu. Sebelumnya ada ratusan kristal ajaib di sini. Mendengar ini, wajah Raja Tangan Darah nampak senang. Energi ki dari kristal ajaib ini sangat bagus. Dia yakin jika memiliki banyak kristal ajaib, maka dia mungkin akan mendapatkan terobosan. Senior Raja Tangan Darah, ini kami serahkan kristal ajaib dan air kolam ajaib yang kami dapatkan sebelumnya. Tapi tolong Raja Tangan Darah untuk sudi menyelamatkan kami. Baiklah, kata Raja Tangan Darah dan mengambil semua kristal ajaib dari tangan mereka. Kemudian Raja Tangan Darah menatap dingin kepada Zhou Zhengsu, Li Yuancheng, dan jenius-jenius lainnya dari 7 dinasti dan berkata, serahkan cincin penyimpanan kalian, saya ingin kristal ajaib yang kalian miliki. Raja Tangan Darah, kami memang menghormatimu, tapi menyerahkan cincin penyimpanan kami itu tidak mungkin, kata Zhou Zhengsu. Kemudian Raja Tangan Darah meraih leher salah satu pria dari mereka yang bernama Su Guanlong dan langsung membunuhnya di tempat, lalu mengambil cincin penyimpanannya. Cepat serahkan cincin penyimpanan kalian, saya hanya akan mengambil kristal ajaib, saya tidak akan mengambil barang apapun, kata Raja Tangan Darah. Pada akhirnya Zhou Zhengsu dan jenius lainnya dari dinasti kelas atas dengan sangat terpaksa menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Raja Tangan Darah. Setelah mengambil kristal ajaib dan air kolam ajaib dari cincin penyimpanan mereka, Raja Tangan Darah mengembalikan cincin penyimpanan mereka semua. Namun wajah Raja Tangan Darah tiba-tiba jelek. Kristal ajaib yang mereka miliki sangat sedikit. Mungkinkah yang mereka katakan benar, bahwa ratusan kristal ajaib telah dicuri oleh anak yang mereka sebutkan? Kemudian Raja Tangan Darah memandang Li Yuancheng dan berkata, ke arah mana anak itu pergi? Anak itu pergi ke lorong sana, kata Li Yuancheng seraya menunjuk dengan tangannya. Kemudian Raja Tangan Darah melesat dan menghilang ke dalam lorong. Sial, beraninya Raja Tangan Darah itu. Saya tidak akan melepaskannya, saya akan melaporkan hal ini kepada leluhur tua, kata Li Yuancheng. Raut wajah dari jenius-jenius dinasti kelas atas nampak sangat marah. Bagaimana tidak, setelah kerja keras yang lama, pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kristal ajaib dari ruangan sebelumnya diambil oleh Raja Tangan Darah. Semuanya, kalau begitu saya akan pergi, kata Zhou Zhengsu, dan membawa beberapa orang dari dinasti Long Yuannya pergi dari sana dan menyapu ke arah Raja Tangan Darah pergi. Li Yuancheng berpikir sejenak sebelum akhirnya dia juga pergi dengan orang-orang yang tersisa dari dinasti Tangnya dan melesat mengikuti Zhou Zhengsu secara diam-diam dari belakang. Kembali kepada Raja Tangan Darah, pada saat ini di ujung lorong dia mendapati banyak sekali lubang. Lubang lorong mana yang dimasuki anak itu? Kata Raja Tangan Darah. Sebuah jimat muncul. Dengan jimat ini akhirnya Raja Tangan Darah dapat melacak arah perginya Qinchen dan melesat menuju salah satu lubang lorong dan menghilang. Sesaat berikutnya setelah Raja Tangan Darah pergi ke dalam lubang lorong, Zhou Zhengsu dan beberapa orangnya muncul di sana. Sepertinya Raja Tangan Darah memasuki lubang ini, kata Zhou Zhengsu. Tuan Muda Zhou, mengapa kita mengikuti Raja Tangan Darah? Jika ada harta sekalipun kita tidak akan bisa merampas darinya, kata salah satu orangnya bertanya. Apakah kamu ingat dengan anak yang mengalahkan Heng Tianxiao? Jika tebakan saya benar, anak itu seharusnya adalah Qinchen, dan dialah yang telah mengambil semua kristal ajaib. Dapat dibayangkan berapa banyak kristal ajaib yang anak itu bawa. Dan juga dalam petunjuk sebelumnya ada harta yang lebih langka di ujung reruntuhan istana ini, kata Zhou Zhengsu. Ya, Tuan Muda memang benar, tapi bagaimana kita mampu melawan mereka? Jangan khawatir, saya memiliki harta yang ditinggalkan leluhur. Saya akan menggunakannya untuk meminta bantuan kepada leluhur, dan leluhur akan mengirim orang ke sini, kata Zhou Zhengsu. Sebuah harta muncul di tangannya dan didesak. Kemudian setelah itu Zhou Zhengsu dan orang-orangnya melesat memasuki lubang dan menghilang ke dalam lubang. Setelah Zhou Zhengsu pergi, seekor tikus bermata merah nampak merayap di sekitar. Dan setelah itu muncul Li Yuancheng dan beberapa orangnya. Tikus itu pun mengecil dan jatuh ke tangan Li Yuancheng. Ternyata begitu.
anak dinasti Dawei itu beraninya bermain trik dengan tuan muda ini, kata Li Yuancheng. Dia dan beberapa orang dari dinasti Tangnya juga melesat memasuki lubang dan menghilang. Scene berpindah kepada Qin Chen. Pada saat ini terlihat dia sedang melesat di kedalaman lubang. Kemudian Qin Chen berhenti sejenak. Dengan air kolam ajaib dan kristal ajaib yang banyak di dalam cincin penyimpanannya, saya dapat yakin kemungkinan untuk menerobos sangatlah besar, kata Qin Chen dengan raut wajah yang senang. Kemudian Qin Chen mengeluarkan mangkuk emas. Ini harta yang langka, setidaknya tingkat 7, kata Qin Chen seraya bersila dan menyempurnakan mangkuk emas untuk mengendalikannya secara menyeluruh. Sesaat berikutnya, cuing! Mangkuk emas bergetar dan berfluktuasi. Energi yang dipancarkan sangat kuat. Luar biasa, kata Qin Chen. Di saat Qin Chen akan mencoba kekuatan mangkuk emas ini, tiba-tiba sinar cahaya melesat dan kemudian Raja Tangan Darah muncul di depan Qin Chen. Bocah, apakah kamu yang membunuh jenius-jenius dari dinasti Qian saya? Qin Chen memandang pria itu dan merasakan bahwa orang itu adalah ahli Martial King tahap awal. Bocah, apakah kamu tidak mendengarku? Kata Raja Tangan Darah. Aura membunuh di tubuhnya melonjak di saat melihat Qin Chen yang masih tenang walaupun melihatnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Jika ingin bertarung, majulah, kata Qin Chen. Dia sama sekali tidak takut dan tidak ingin melarikan diri. Qin Chen malah ingin mencoba kekuatannya yang sudah banyak meningkat untuk bersaing dengan ahli Martial King. Bahkan jika dia kalah dengan armor baju besinya, dia pasti dapat melarikan diri. Kalau begitu, matilah, kata Raja Tangan Darah dan melesat menyerang Qin Chen. Mendapati itu, Qin Chen mendesak mangkuk emas di tangannya. Riak energi dari mangkuk emas mengembun, menyebar dan menyerang. Tidak disangka di bawah mangkuk emas, serangan Raja Tangan Darah berhasil diblokir dan bahkan melukainya. Nah, kamu melukaiku, aku sangat marah, kata Raja Tangan Darah. Bloodline-nya dikeluarkan. Sebuah tangan merah darah langsung membungkus Qin Chen. Segel harta karun dikeluarkan dan didesak. Di saat bersamaan Bloodline Guntur juga ditampilkan. Boom! Sesaat berikutnya Bloodline Raja Tangan Darah yang menyerang langsung hancur. Bagaimana bisa Bloodline Guntur anak ini bisa sangat kuat, kata Raja Tangan Darah. Tangan merah darah raksasa yang lebih menakutkan langsung dilayangkan lagi ke arah Qin Chen. Qin Chen kembali mendesak mangkuk emas. Teknik Kaisar 9 Surgawi mengalir deras ke dalam mangkuk emas, membuat mangkuk emas berputar dengan sangat cepat dan melesat langsung memblokir serangan Raja Tangan Darah. Anak ini hanya ahli Martial Venerable tapi mampu memblokir serangan-seranganku, gumam Raja Tangan Darah. Bocah, aku tahu kamu adalah Qin Chen yang telah membunuh Shen Mengchen. Apakah kamu pikir bisa menyembunyikan identitasmu di depanku? Kata Raja Tangan Darah. Kekuatan ilahi Qin Chen menyapu. Pedang karat juga ditampilkan. Karena lawan juga telah mengetahui identitasnya, Qin Chen tidak ragu untuk menampilkan senjata andalannya. Pedang karat menebas. Cahaya niat pedang yang mematikan menerjang ke arah Raja Tangan Darah. Pertahanan Raja Tangan Darah hancur, membuatnya terpental dan terluka. Raja Tangan Darah memuntahkan segenggam darah ke tangannya dan membakar esensi darah. Seketika jari-jari tangan yang tajam melesat dalam kehampaan dan muncul di sisi Qin Chen, langsung menghantam dadanya. Qin Chen langsung terluka, namun karena teknik tubuh suci abadi, dia hanya menderita luka ringan. Teknik pembakaran esensi darahku bahkan tidak melukainya, kata Raja Tangan Darah. Dia terkejut. Serangan dan pertahanan orang ini cukup menakutkan, akan sangat merepotkan jika terus bertarung dengannya. Lebih baik tidak usah buang-buang waktu dengan meladeninya, kata Qin Chen seraya berbalik dan melesat pergi. Mau lari, apakah semudah itu? Kata Raja Tangan Darah. Sosoknya langsung melesat menghalangi Qin Chen. Kamu tidak akan bisa membunuhku, kata Qin Chen. Omong kosong, kata Raja Tangan Darah. Jika kamu tidak percaya, ayo cobalah, kata Qin Chen. Mendengar ini, Raja Tangan Darah meraung. Semua kekuatannya difokuskan di telapak tangan dan langsung dilayangkan ke arah dada Qin Chen.
不够看。皇上， Armor baju besi muncul di tubuh Qingchen ditambah tubuh suci abadi langsung membentuk sebuah pertahanan yang kuat. Telapak tangan Raja Tangan Darah menghantam. Duar! Qingchen tidak terluka, bahkan sosoknya sama sekali tidak bergeming dan mengusap dadanya dengan santai. Bagaimana, apakah kamu percaya sekarang? Kata Qingchen. Mustahil, kata Raja Tangan Darah. Dia sangat tercengang. Serangan habis-habisannya barusan bahkan tidak dapat melukainya sedikit pun. Baju besi macam apa itu? Bagaimana saya mengalahkannya jika saya tidak bisa menyentuhnya? Apalagi luka-luka anak ini di pertempuran sebelumnya dengan cepat pulih, kata Raja Tangan Darah. Dia memiliki firasat bahkan jika dia terus bertarung, dia tidak akan bisa membunuhnya. Karena kamu tidak ingin menyerang lagi, saya akan pergi, kata Qingchen seraya melesat pergi dan menghilang ke dalam lorong. Sial, kemana anak itu? Kata Raja Tangan Darah di saat pulih dari keterkejutannya. Sudahlah, lebih baik cari tempat dulu untuk menyerap kristal ajaib ini, kata Raja Tangan Darah dan melesat pergi dari sana. Setelah Qingchen dan Raja Tangan Darah pergi, Zhao Jiangshu dan lainnya baru sampai di sana. Ini bekas pertempuran. Dari auranya, ini pasti jejak pertempuran Raja Tangan Darah. Lalu pergi kemana mereka? Kata Zhao Jiangshu. Kembali kepada Qingchen, saat ini dia masuk ke dalam sebuah goa dan mengatur pembatas di jalan masuk goa. Qingchen sebenarnya ingin buru-buru menuju tanda di peta, namun sekarang ahli Martial King sudah muncul. Dia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Qingchen kemudian menggali tanah dan membuat sebuah lubang besar. Lalu air kolam ajaib dimasukkan. Dengan kolam ajaib dan kristal ajaib, Qingchen mulai fokus dan berkultivasi di sana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.